Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Mahrum dengan NPM 223010911069. Saya Fakultas Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu tentang manajemen pelayanan publik. Yaitu yang pertama ada pendahuluan latar belakang tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan baik dan berkualitas memberi implikasi kepuasan kepada masyarakat. Karena masyarakat secara langsung itu menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya itu ada BIP manajemen pelayanan publik. Setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada kepemimpinan, ada prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan sebagai satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Kesemuanya berasal pada posisi yang seimbang dan lingkaran manajemen dan sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi adalah batang tumbuhnya, sementara manajemen adalah pergerakan dari batang tumbuh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang secara semakin baik. Seluruh komponen organisasi tersebut dijalankan berdasarkan sistem yang dibangun. Organisasi ini merupakan wadah yang berorganisir seluruh komponen organisasi untuk bekerja sesuai dengan pokok dan fungsinya. Dalam organisasi ada sistem yang dijalankan oleh seorang pemimpin untuk melakukan berbagai tindakan organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan bersama. Pemimpin itulah yang mengatur organisasi untuk berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang diharapkan dan berdasarkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemimpin menjadi kendali utama dalam penyelenggaraan organisasi maupun di bawah kemana organisasi tersebut dengan pola dan metode bagaimana sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan sudah direncanakan. Selanjutnya di bab 2 ada konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik ini pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan, rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Lewis dan Gilman pada 2005 bahwa pelayanan publik itu adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Sementara itu, dalam konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar kebutuhan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Selain itu ada konsep pelayanan publik. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilaksanakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasarnya adalah tergantung bagaimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanan yang diberikan.
Selanjutnya ada faktor kelembagaan. Kualitas publik juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Bagaimana aspek pelayanan yang diberikan oleh lembaga akan memengaruhi aspek pelayanan yang diberikan. Sumber daya aparatur yang berada dalam sebuah lembaga menjadi bagian penting dalam proses layanan, tetapi pengaruh dan penerapan standar pelayanan yang diberikan secara legal formal oleh lembaga. Lembaga yang mempunyai otoriter penting dalam pemberian layanan. Jika lembaga mempunyai sistem dan tata kelola dengan baik, serta pengaturan terhadap manajemen organisasi dikelola oleh secara profesional, maka pelayanan yang diberikan juga akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada standar pelayanan. Selain SOP atau tata kerja organisasi, standar pelayanan ini menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam aspek pelayanan publik. Optimalisasi pelayanan publik juga dipengaruhi oleh standar pelayanan yang diberikan. Standar pelayanan meliputi standar waktu penyelesaian, standar biaya, persyaratan, prosedur, dan dasar hukum pelayanan. Waktu pelayanan dalam pemberian pelayanan adalah terkait dengan kecepatan pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi kebutuhan manusia dalam aspek pelayanan publik, maka kecepatan waktu pelayanan menjadi utama dalam pemberian pelayanan. Kecepatan pelayanan memberikan implikasi positif terhadap penilaian masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut. Waktu penyelesaian pelayanan memang segiyakan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan menjadi aktor utama dalam pemberian pelayanan. Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi taruhannya. Aspek pendidikan menjadi salah satu indikator kompetensi dan kualitas itu sendiri. Kompetensi yang dimiliki berdampak pada pemberian pelayanan. Sumber daya manusia yang kompeten akan memberikan pelayanan secara baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada tujuan pelayanan publik. Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urus administrasi, kepemerintahan, dan atau kebutuhan barang atau jasa publik. Pelayanan publik yang baik tentunya menjadi harapan penting bagi masyarakat, mulai dari sikap aparatur yang memberikan pelayanan, membentuk pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, sampai kepada perilaku aparaturnya. Selanjutnya itu ada di bab 3, kinerja pelayanan publik. Pengertian kinerja pelayanan publik, bentuk pemberian yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat sebagai penggunaan pelayanan adalah bagian dari pelayanan publik. Pemerintah oleh masyarakat menjadi penilai tersendiri atas apa yang telah diberikan oleh aparatur pelayanan melalui pelayanannya. Setiap pelayanan yang diberikan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, serta sudah menjadi kewajiban penyelenggaraan pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik. Selanjutnya sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik sejatinya memang harus berjalan sesuai dengan sifat dan bentuknya. Secara prinsip, sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajibannya, yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan secara baik. Menjadi kewajiban bagi aparatur pelayanan yang memberikan pelayanan secara profesional. Penerimaan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta pemberian pelayanan yang profesional akan membentuk karakter kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintahan dalam rangka menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik, tidak menutup kemungkinan good governance akan terwujudnya. Selanjutnya itu kualitas kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik yang diberikan. Kualitas pelayanan publik yang baik menjadi barometer bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga
mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang baik, profesional dan bertanggung jawab serta kompeten. Selanjutnya itu penilaian kinerja pelayanan publik. Sebelum memahami secara komprehensif tentang penilaian kinerja pelayanan publik, perlu dipahami dahulu tentang makna penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh pemimpinan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara baik, yang dibentuk dengan kinerja yang dilakukan oleh bawahan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pengaturan terhadap sumber daya manusia organisasi dengan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi dan kualitasnya. Selanjutnya itu di bab 4 ada sumber daya aparatur pelayanan publik. Pengertian sumber daya aparatur sendiri ini yaitu manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya lainnya dikelola oleh dalam dikembangkan melalui sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya di bab 4 ada sumber daya aparatur pelayanan publik. Pengertian sumber daya aparatur, sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. Begitu juga sumber daya lainnya dikelola oleh dalam dikembangkan melalui sumber daya manusia. Selain itu ada ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebuah instansi pemerintahan akan berjalan secara baik dan berkualitas jika semua menjalankan fungsi dan bertanggung jawab. Sistem yang dibangun dalam lembaga pemerintahan diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan kualitas kinerja yang maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangun sistem harus satu arah jarum jam, tidak boleh ada yang melawan arus, seimbang dan sejajar, mematuhi segala bentuk peraturan dan tatanan agar terus bergerak dan dinamis. Selanjutnya itu bab 5 reformasi birokrasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi sebuah kebutuhan. Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia pada tahun 2008, reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan, biasanya di bidang politik, agama, sosial, dan lain-lainnya. Sedangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi birokrasi dapat disimpulkan sebagai perubahan terhadap sistem pemerintahan, yaitu menuju pemerintahan yang baik. Selain itu konsep reformasi birokrasi. Secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sejak awal reformasi berlangsung, reformasi birokrasi mengalami ketertinggalan dari reformasi yang lain. Misalnya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan lainnya sudah bergerak melalui berbagai perbaikan dengan berbagai perubahan yang dilakukan. Pada tahun 2004, pemerintah memberikan penegasan bahwa birokrasi sudah saatnya melakukan revitalisasi dengan reformasi birokrasi untuk tujuan good governance sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan reformasi birokrasi pada seluruh unsur di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun sampai pemerintahan daerah, memberikan peluang cukup signifikan untuk meningkatkan dan
mengembangkan aparatur negara lebih baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas aparatur tidak hanya bersifat vertikal, tetapi aspek horizontalnya juga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya aparatur. Selanjutnya ada di bab 6, good governance. Pengertian good governance ini ada mendedikasikan bahwa good governance adalah penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat. Sementara Bank Dunia mendefinisikan adalah sebagai artinya adalah secara kewenangan pemerintah digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance, pemerintah yang baik. Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai goals. Tentunya good governance membentuk sebuah proses penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya ada good governance sebagai goals. Tatanan pemerintahan yang baik adalah memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sistem pengelolaan yang profesional. Good governance sebagai goals dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan berbagai konsepsi dasar dalam pembangunan sistem manajerial instansi pemerintahan. Pengelolaan sumber daya manusia yang komprehensif, kualitas sarana prasarana memadai sebagai penunjang terhadap kinerja aparatur, serta aspek pemimpinan yang visioner. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.